kita perhatikan ya. Pertama adalah mengenai penentuan laju aliran. Ya. Nah, untuk penentuan laju aliran itu ada 4 cara. Ya. Yang pertama berdasarkan jumlah pemakai penghuni. Ini memang paling mendekati kebenaran ya. Jadi paling bagus dibandingkan yang lainnya. Kenapa? Karena yang dihitung adalah jumlah pemakai atau jumlah penghuninya. Sedangkan kalau berdasarkan jenis dan jumlah alat plumbing itu hanya alat plumbingnya gitu ya. Padahal satu alat plumbing bisa dipakai oleh beberapa penghuni. Ya, misalnya urinal dalam satu hari kan bisa dipakai oleh beberapa orang gantian. Ya, kloset juga begitu. Kemudian kalau unit beban alat plumbing juga sama, yang dihitung hanya unit beban alat plumbingnya saja. Apalagi pemakaian air terhadap waktu. Oleh karena itu di contohnya ini saya menggunakan berdasarkan jumlah pemakai atau penghuni. Sehingga kalau penghuninya jumlahnya 1.200 ya itu yang harus kita siapkan agar semua bisa menggunakan alat plumbing sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya. Nah, untuk yang berikutnya untuk menentukan itu maka kita harus menghitung KIH-nya. KIH ini hours ya. H-nya adalah hours, jadi kebutuhan pemakaian atau pemakaian rata-rata air ya. Pemakaian air rata-rata dalam jam. Jadi H-nya ini hours ya. QD, D ini D hari ya, D hari, QD. Kemudian T adalah jangka waktu pemakaian. Artinya bahwa kebutuhan pada saat ya, pada jam tertentu QH itu sama dengan pemakaian air rata-rata dalam satu hari dibagi dengan jangka waktu pemakaiannya. Nah, jangka pada pemakaian jam puncak ini QH max ya, QH-nya hour ya, max itu adalah C1 dikali dengan QH ya. QH-nya dikali dengan C1, di mana C1 ini berkisar antara 1,5 sampai 2. Kemudian pada periode menit puncak, maka QM max-nya, M-nya ini adalah menit, ya kalau ini hour, maka ini sama dengan C2 kali QH dibagi dengan 60. Maka akan ketemu menit, ya nanti berapa liter per menitnya, atau berapa meter kubik per menitnya. Di mana C2, ya koefisien C2 ini, itu berkisar antara 3 sampai 4. Ya. Sebagai contoh, yang bangunan sebelumnya itu 1.200 orang, ya kemudian KD-nya sudah dihitung 120 meter kubik. Ini ya, ini 1.200 atau ininya 120 meter kubik per hari, T-nya 8 jam. Jadi 120 meter kubik per hari, T-nya 8 jam, sehingga QH-nya itu sama dengan QD dibagi dengan T atau 15 meter kubik per jam. Kalau C1-nya 2 misalnya, ya dimisalkan 2, C2-nya dimisalkan 3, maka QH max-nya itu sama dengan C1 kali QH. Tadi QH-nya ketemu 15 meter kubik kali C1-nya 2, maka ketemu QH max-nya adalah 30 meter kubik per jamnya. Nah, pada menit puncak QM max-nya itu C2 dikali dengan QH dibagi 60. Ya, QH-nya tadi ketemu 15 QH-nya, ya 15. Berarti ini 15 dibagi 60, C2-nya sama dengan 3, ya C2-nya 3. Ketemu 0,75 meter kubik per menit atau 750 liter per menit. Nah, pada saat kebutuhan menit puncak itu 0,75 meter kubik. Berarti pompanya juga harus kita siapkan minimal 0,75 meter kubik per menit. Ya, jadi debitnya itu 750 liter per menit.
Kalau saudara menggunakan pompa yang debitnya hanya 0,5 meter kubik per menit, ya kurang. Karena kebutuhan puncaknya adalah 0,75 meter kubik per menit atau 750 liter per menit. Oleh karena itu pompanya minimal ini, atau misalnya saudara menggunakan pompa yang kapasitasnya 1 liter. Nah, maaf, ini kan 0,75 meter kubik atau 750 liter per menit. Misalnya sudah gunakan 1000 liter per menit atau 1 meter kubik per menit, itu mencukupi. Karena kebutuhannya 0,75, Anda suplai dengan pompa 1 meter kubik per menit atau 1000 liter per menit. Jadi untuk kapasitas pompa harus disesuaikan dengan kebutuhan menit puncak. Karena kalau tidak dihitung berdasarkan menit puncaknya, mungkin nanti akan mengalami kekurangan air, ya. Gitu. Ini kebutuhan air, ya, per jam per menitnya. Perhitungan ini bisa digunakan untuk menghitung kapasitas pompa. Ya, kapasitas pompanya sesuai dengan Qmax, ya, menit puncak. Jelas ya? Nah, kemudian untuk menghitung kapasitas tangki atas, roof tank atau reservoir atas, ada yang nyebut tangki atas, ada yang nyebut reservoir atas, ada yang nyebut roof tank, ya, sama saja. Nah, untuk menghitung roof tanknya ini, PE sama dengan QP dikurangi Qmax, kemudian dikali dengan TP, ditambah QPU dan TPU-nya. TP dan TPU-nya ini kita tentukan. Di mana TP adalah jangka waktu kebutuhan puncak, jam kerja pompa itu harus lebih lama, ya, pada periode puncak. Kemudian jangka kerja waktu pompa pengisi TPU, ya. Jadi biasanya TP itu sama lebih besar dari TPU. Atau ya paling tidak sama. Ya. IP-nya adalah kebutuhan puncak, Qmax-nya adalah kebutuhan jam puncak, ya, sama-sama dalam liter per menit. Ini juga liter per menit. Kemudian kalau QPU-nya sama dengan Qmax, nah, maka QPU-nya itu sama dengan QP, ya. Sehingga V, kalau ini sama, maka PE-nya adalah QPU kali TPU. Ini kapasitas tangki minimum. Sebagai contoh, kemarin QP-nya, yaitu kebutuhan puncak, itu 750 liter per menit, ya, tadi. Ya, sebelumnya sudah dihitung 750 liter per menit, kebutuhan menit puncak, ya, ini pada Qmax. Kemudian Qmax-nya itu sama dengan Qhmax pada perhitungan laju aliran. Nah, Qhmax-nya itu ini, ya, Qmax-nya 30 meter kubik per jam. 30 meter kubik per jam itu sama dengan kalau jadikan menit 0,5 meter kubik per menit. Atau sekitar 500 liter per menitnya. Kalau QPU-nya sama dengan Qmax dan TPU-nya itu 10 menit, TP-nya ini waktu kerja pompa pada saat puncak, menit puncak itu 30 menit, maka VE-nya itu ketemu 12,5 meter kubik. Nah, kalau VE-nya sudah ketemu 12,5 meter kubik, ini tidak bisa dikurangi lagi. Kalau kemarin itu bisa menggunakan 25-30%-nya saja. Tapi kalau ini tidak, karena apa? QP dan TP dan TPU-nya sudah kita tentukan. Pada menit puncak, maka kerja pompanya itu 30 menit TP-nya. Tapi kalau tidak menit puncak, dia kerjanya hanya 10 menit. 10 menit istirahat. Nanti kerja lagi 10 menit, istirahat lagi. Tapi pada kondisi puncak, maka dia akan kerja 30 menit. Ya, karena dia harus mensuplai pada saat menit puncak tadi, maka dia kerjanya lebih lama. Ya, jadi ketemu untuk 1.200 orang itu volume reservoir atasnya 12,5 meter kubik.
kemarin untuk groundwater reservoir-nya atau reservoir bawah itu 40 ya meter kubik secara keseluruhan. Kalau saudara ambil 30%-nya saja itu berarti 12 meter kubik. Di bawah 12 meter kubik, di atas 12,5 meter kubik. Itu untuk reservoir atas. Nah, kalau penggambaran itu bisa digambarkan 30-30, isometrinya, ya gambar 3 dimensinya, atau 0 dan 30. Oke, ada yang ingin ditanyakan untuk reservoir atas, ya perhitungannya. TPU dan TP kita yang menentukan. Kalau bisa TP-nya lebih lama ya, harus lebih lama dibandingkan TPU-nya, karena TP itu jangka waktu kebutuhan puncak. Kalau ini kan waktu kerja pompa pengisi dalam menit ya. Jadi TP harus lebih besar daripada TPU-nya. Misalnya ini 20, ini 10, atau ini 20, ini 30, silahkan. Nanti ini akan ada perubahan-perubahan. Ini desainnya kita yang menentukan. Kemudian ini SAF, ya SAF itu untuk naik turunnya pipa untuk bangunan bertingkat ya. Sehingga nanti di semester depan kalau saudara mendesain bangunan 7 atau 8 lantai, harus ada SAF-nya, SAF ini harus ada. Ya. Apakah SAF-nya di setiap kamar mandi ada SAF atau 2 kamar mandi 1 SAF? Letaknya bisa di dalam, bisa di luar. Kalau di luar letaknya seperti ini. Ini lorong, ya ini jendelanya. Kalau jendela ini kita buka, ya kita buka seperti ini, maka isinya ini, ya, pipa-pipa ini. Itu yang disebut dengan SAF. Ya. Nah, baik di apartemen yang 30 lantai, atau mungkin hotel, ya bentuknya seperti ini. Supaya terlihat rapih. Ya. Ya, tapi kalau dibuka ya sama aja. Ya, nggak perlu diplester, gimana melesternya. Ya. Asal penting pasang saja, gitu ya. Nggak perlu diplester. Toh tertutup ya, sudah rapih gitu ya. Nah kalau ini untuk yang urinal ya, urinal. Nanti untuk perhitungan diameter pipa air bersih. Ini pemakaian ya, tabel di sini. Nah tabel di sini kalau kita lihat untuk kantor ya, gedung perkantoran itu 100 liter per orang. Ya, kalau untuk rumah atau apartemen ya antara 200 sampai 250. Untuk rumah itu 160 sampai 250. Jangka waktu pemakaian 8 sampai 10 jam. Kalau untuk perkantoran sesuai dengan kantornya itu 8 jam ya, di sini 8 jam. Kemudian ini perbandingan efektif ya dengan luas totalnya itu 60 sampai 70%. Maksudnya kalau seperti kemarin 1 hektar atau 10.000 meter persegi luas kantornya, kemudian luas hunian itu 5 meter kubik, 5 meter persegi per orang, maka bukan berarti 10.000 dibagi dengan 5 sama dengan 2.000 orang, enggak. Nah, kalau itu kan berarti tidak ada jalan, tidak ada selasar. Nah, untuk menuju ke tempat-tempat duduk masing-masing itu kan harus ada jalan. Makanya kemudian dikalikan dengan 0,6 atau 0,7. Jadi 60 sampai 70%. Kalau diambil 0,6 ya berarti 2.000 kali 0,6 ya, kali 60% ketemu 1.200 orang. Misalnya kalau saudara waktu masuk kelas ya, masuk kelas kan ada pintu, kemudian ada selasarnya, artinya ada jalan untuk menuju ke kelas meja masing-masing. Nah kalau enggak, ya gimana mau keluarnya atau masuknya? Untuk duduk di mejanya gimana caranya? Ya makanya ini 60 sampai 70%. Ada yang rumah sakit itu hanya diperhitungkan 45 sampai 48%. Rumah ya ini ya hanya 30 sampai 32. Nah, ini perbandingan untuk luas efektif dibandingkan luas totalnya.
Sehingga nanti pada saat kita menghitung diameter pipa air bersih ya, yang seperti ini isometrinya atau apa, 3 dimensinya ya, 0 dan 30 derajat ya, ke sana instalasinya ini 30 derajat. Ya mungkin nggak perlu harus pakai busur derajat, 30 derajat ini enggak ya, kira-kira saja. Tapi yang penting sama ya, sama. Kalau ini diambil sekian, ini kemiringannya ya harus sama, 30, ini 30, ini 30, sama semua ya. Jadi jangan ada yang 30 derajat, ada yang 40 derajat, ada yang 60 derajat, ya malah nggak karuan. Nah, untuk perhitungan diameter pipanya yang seperti ini ada bangunan 5 lantai, ya. Kemudian salah satu instalasinya ini ada A, B, C, ini kloset dengan katup gelontor ya, kloset dengan katup gelontor. Kemudian D ini peturasan, E, F, G itu bak cuci. Nanti dicari berapa pipa yang masuk ke alat plumbing ini, ke peturasan D, ke bak cuci E, F, G. Kemudian ke kloset. Nah, kloset itu dibedakan, kloset dengan katup gelontor dan kloset dengan tangki gelontor. Ya. Makanya nanti ada tabel-tabelnya, tabel yang kita akan gunakan itu nanti tabel seperti ini. Ya, ini faktor pemakaian. Nah, tabel faktor pemakaian itu hanya ada 2 baris. Yang pertama kloset dengan katup gelontor. Kemudian selain kloset dengan katup gelontor itu disebut alat plumbing biasa. Kloset dengan tangki gelontor itu alat plumbing biasa. Urinal alat plumbing biasa. Urinal dengan katup gelontor tetap alat plumbing biasa. Kenapa hanya dibedakan kloset dengan katup gelontor dan alat plumbing biasa? Karena kloset dengan katup gelontor ini ada persyaratan tersendiri. Kloset dengan katup gelontor itu tekanannya harus 1 kg per cm persegi atau 1 atmosfer. Karena kalau tekanannya tidak sebesar itu, maka benda padatnya tidak akan masuk. Nah, ini kloset. Kalau urinal, itu memang ada persyaratannya. Ya, 0,6 sampai 0,7. Tapi kalau misalnya tidak sesuai, artinya kurang dari 0,6 ya nggak apa-apa. Karena yang dibuang kan cairan. Ya tinggal pencet terus kan akan keluar air terus. Sehingga baunya itu hilang. Tapi kalau kloset dengan katup gelontor, kloset, kalau dia tekanannya kecil, benda padatnya nggak akan masuk gitu loh. Ini jadi masalah nanti. Makanya hanya ada 2 pembedaannya alat plumbing itu. Pertama adalah kloset dengan katup gelontor. Selain kloset dengan katup gelontor disebut alat plumbing biasa. Kalau jumlah alat plumbingnya 1, di sini 1, faktor pemakaian maksudnya 100%. Ini 1, ini maksudnya 100%. Kalau alat plumbingnya 8, itu 40%. Kalau alat plumbingnya 10, berapa? 12, alat plumbingnya 12, 30%, 8 itu 40%, maka kalau 10, 35%. Ya, diinterpolasi ini. Itu untuk faktor pemakaian. Kemudian untuk tabel ekivalen, ya, tabel ekivalen itu ada pipa baja karbon, ini pipa galvanis. Jadi kalau soalnya menggunakan pipa galvanis, itu pakai pipa baja karbon. Kalau soalnya pakai PVC, maka gunakan PVC keras. Ya, ini tabelnya. Kalau tembaga jarang ya, tidak digunakan. Gitu. Nah, kemudian untuk mengambilnya, ini ada kolom 15, 20, 25, dan seterusnya.
Ini ada kolom 13, 16, 20, dan seterusnya. Kalau saudara mengambil di kolom 15, harus konsisten. Misalnya nilainya 8,1, nilai ekivalennya 8,1 karena diameternya 32, maka nanti kalau sudah dikali-kalikan, maka ketemu 8,1, balik lagi ke ini, ke kolom 15. Berarti kalau 8,1 itu 32. Jangan ke kolom 20. Karena ke kolom 20, 8,1 ini sudah mendekati 10,6, 50 diameternya. Ya berbeda. Jadi kalau kita ngambil di kolom 15, tetap kolom 15. Ngambil di kolom 13, ya kolom 13. Ya. Itu untuk nilai ekivalen. Karena metodenya menggunakan metode ekivalen tekanan pipa. Jadi semua diekivalenkan, ditabelkan. Nah, ini itu pemakaian air ya, yang masuk, ya ukuran diameter pipa yang masuk ke alat plumbing. Misalnya, kalau klosetnya dengan katup gelontor, maka pipa cabang air bersih yang masuk ke alat plumbing itu 32 untuk pipa baja. Ini pipa galvanis. Kalau menggunakan pipa PVC, di tembaga ini ada angka 4 di atasnya. Kita lihat 4 di sini, karena pipa tembaga kurang cenderung bergerak dibandingkan dengan pipa baja, ya, maka ukurannya bisa lebih kecil. Ini ukurannya bisa lebih kecil, ini 20, ini 13, ini 32, ini 25. Ini 20, ini 13, ini 20, ini 20. Ini bisa sama atau lebih kecil dibandingkan dengan pipa baja. Pipa PVC bisa juga dipasang dengan ukuran yang sama dengan pipa tembaga. Nah, ini PVC itu di sini. Jadi kalau soalnya menggunakan pipa PVC atau pipa PPR, polypropylene random, itu gunakan tabel ini ya, tabel pipa tembaga. Jelas ya? Ya. Karena galvanis sekarang sudah tidak dipakai. Kenapa? Mudah berkarat. Ya. Kemudian pemasangannya juga repot, mesti menyenai kan. Anda sudah praktek plumbing kan? Dipakai senai, ulir. Sedangkan kalau PVC kan tinggal panjangan potong, kurang disambung, pakai lem semua. Nah sekarang sudah mulai ditinggalkan PVC, diganti dengan PPR, polypropylene random. Polypropylene random itu seperti apa? Ini seperti ini ya, polypropylene random. Nah ini PPR ya. Polypropylene random itu ini. Pipanya khas, warnanya bisa hijau, bisa kuning, bisa putih, bisa abu-abu. Tapi ada strip-stripnya ini. Ya, ada stripnya. Hijau, stripnya merah. Ini untuk air panas. Kalau menggunakan untuk air panas, gunakan PPR yang hijau, ini warnanya, terus di sininya merah. Kalau untuk air dingin itu ini ya, hijau, stripnya ini biru. Untuk air dingin. Kemudian ini ada ulir-ulirnya, tapi dia bukan dari baja atau dari galvanis, galvanis ya, pipa galvanis, tapi ini menggunakan stainless steel, jadi tidak berkarat, sehingga tekanannya dia bisa menahan tekanan yang cukup besar karena ada ulirnya, Ini pipa PPR ya, polypropylene random. Jadi nanti kalau di RKS-nya menyatakan bahwa penggunaan pipanya adalah pipa PPR, maka ini pipanya ya, warnanya hijau atau warnanya putih atau warnanya kuning. Tapi ada strip-stripnya, ada stripnya. Ini salah satu merek dagang saja ya, PPR. Ini ada dari tembaga ininya, ulirnya. Kalau tadi dari stainless steel. Ya, harganya lebih mahal dibandingkan PVC biasa. ini mereknya macam-macam, ini salah satunya ya. Wafin salah satunya. Itu PPR ya. Nah, kenapa pipa galvanis tidak dipakai lagi ini? Ya seperti ini. 1 tahun ini ada karatnya.
Ya 5 tahun sudah mulai lebih tebal. Ini 10 tahun 20 sudah seperti ini. Makanya kalau menggunakan pipa galvanis itu selalu diameternya besar. Ya. Kalau tadi itu masuk ke alat plumbingnya 32, tapi kalau pakai PVC hanya 25 atau 1 in. Kalau di galvanisnya 20 mili, maka untuk PVC hanya 13. Ya. Kenapa bisa lebih kecil? Karena tidak berkerak. Ini kan berkerak. Berkarat ya, ada karatnya. Ini seperti ini. Makanya kemudian tidak digunakan pipa galvanis, tapi gunakan pipa PVC ya. Nah, kita kembali lagi yang di sini ya. Oke, ya. Kemudian kalau kita lihat yang di contohnya ya seperti ini, kita selesaikan dulu yang ini sistem 1 ini atau nanti baru berikutnya ini. Atau mau yang jauh dulu boleh, nggak apa-apa. Yang penting dari cabang ini yang paling jauh yang kita dahulukan. Ini ada A, B, C, berarti kita ambil yang A dulu ya. A, kloset. Ini kloset dengan katup glontor tadi ya. Ukuran pipa yang masuk ke alat plumbing, kalau kloset dengan katup glontor, untuk pipa galvanis, ini kloset dengan katup glontor, pipa galvanis atau pipa baja adalah 32. Ya, makanya di sini dituliskan 32. Nilai ekivalennya berapa kalau 32? Pipa galvanis, pipa baja karbon. Kalau 32 kita ambil yang kolom 15. Kalau 32 kita tarik ke kanan 8,1. Ya. Kita tarik 32, diameter 32 itu 8,1 nilai ekivalennya. Maka tuliskan di sini 8,1. Daerahnya daerah berapa? C5 sampai dengan D5. Yaitu daerah C5 sampai dengan D5. Ini hanya satu alat plumbing. Makanya tetap 8,1. Faktor pemakaiannya 100%. Kalau alat plumbingnya 1, kloset dengan katup glontor ini 1, ini 100% maksudnya. Ya 100%, maka di sini masukkan 100%. Kolom 8 ini, kolom 6 kali kolom 7, 8,1 kali 100%, 8,1 ketemunya. Kalau 8,1 diameternya berapa? Balik lagi ke sini. Kalau 8,1 itu diameternya 32. Ya. Makanya dituliskan di sini diameternya 32. Jelas? Ya. Kemudian berikutnya B, kloset dengan katup glontor juga. Diameter pipa yang masuk itu 32 mm. Kalau 32 nilai ekivalennya 8,1. Daerahnya mana? B5 sampai C5. B5 mana? Ini B5 sampai dengan C5. B5 sampai C5. C5 itu menunjukkan lantai 5 ya. B5 sampai C5 ini berarti kan 2 alat plumbingnya. A dan B ya. Makanya karena 2 ya, 2 alat plumbing, maka jumlah nilai ekivalennya ya 8,1 ditambah 8,1, 16,2. Nah, karena 2 alat plumbing, kita lihat di sini kloset dengan katup glontor, 2 alat plumbing itu 50%. Makanya tuliskan di sini 50%. 50% kali 16,2, 8,1. Kalau nilai ekivalennya 8,1, balik lagi ke sini. Kalau 8,1 ke kiri 32. Ya. Oke. Demikian juga seterusnya C. Kloset dengan katup glontor, ukuran pipanya 32, nilai ekivalennya 8,1. Daerahnya adalah A5 sampai dengan B5. A5 sampai dengan B5. Daerah A5 sampai B5 ini harus mensuplai 3 alat plumbing. Makanya di sini 3 alat plumbing. 8,1 tambah 8,1 tambah 8,1, 24,2.
3. Kalau 3 alat plumbing, kita lihat nilai faktor pemakaiannya 2 50, 4 50, maka kalau jumlahnya 3 juga 50%. Maka tuliskan di sini 50%. 24,3 kali 50%, 12,15. Nilai ekivalen yang 12,15 yaitu berapa untuk pipa baja karbon tadi? Di sini ada 12,1. Ya, ini 12,1 tarik ke kiri 40 mm. Jadi diameternya adalah 40. Maka masukkanlah di sini diameternya 40. Ya, jelas? Nah, kemudian dihitung yang lainnya sama ya. Peturasan, bak cuci dan seterusnya. Peturasan itu kalau kita lihat ya, yang masuk ke alat plumbing berapa? Peturasan ada 2 sampai 4, ada 5 sampai 7. Kebetulan sama diameternya 20. Ya. Kita ambil di situ, kita masukkan diameternya 20. Kalau 20 nilai ekivalennya itu ya pada tabel ekivalen, kalau 20 itu 2,2 nilainya. Ya, kalau 20 itu 2,2. Kita masukkan di sini 2,2. Daerahnya itu G5 sampai dengan H5. G5 sampai dengan H5. Satu alat plumbing yaitu peturasan. Maka di sini 2,2, 100%, 2,2. Kalau 2,2 balik lagi ke sini 2,2 itu 20. Nah, itu seterusnya. Memang bolak-balik ya kalau pakai ini. Tapi kalau di print lebih mudah, karena tinggal ambil, ya sebenarnya sama, cuman ini naik turun. Kalau itu kan dibuka lembarannya. Oke, ada yang ingin tanyakan? Nah, nanti di total semuanya ya. Ini yang sistem yang pertama tadi, jalur cabang 1 itu 24. Cabang yang kedua 8,8, sehingga totalnya untuk daerah B sampai A5 itu 33,1, yaitu 24,3 ditambah 8,8. Ini daerah B sampai dengan A5. A5 ini A5 ya, cabang ke sana. Ini B. Ini tadi 24,3, ini 8,8. Berarti 33,3. 33,1 ya. 24,3 ditambah 8,8. Jadi 33,1. Nah, itu. Kenapa di sini nilainya 60% faktor pemakaian? Kita lihat dari B5 sampai dengan A5 ini klosetnya 3. Ini wastafelnya 3, urinalnya 1 atau peturasannya 1, jumlahnya 7. Nah, tapi yang 4 ini yang alat plumbing biasa. Ini kloset dengan katup gelontor. Karena ini lebih banyak yang alat plumbing biasa, maka ini kita anggap semuanya alat plumbing biasa. Jumlahnya 7. Kalau jumlahnya 7, faktor pemakaian kita lihat. Ini 4, ya, ini 8. Berarti kalau 48 ini beda 4, ini bedanya 10. Ya. Sehingga kalau 7 nanti tinggal ini naik turunnya di sini. Ya. Yang 1 4, yang 1 3 7 ya. Makanya faktor pemakaiannya di sini. Maaf, ini ya. Yang alat plumbing biasa, alat plumbing biasa. Jadi kalau 4 itu 75, kalau 8 itu 55, ini bedanya 4, ini bedanya 20, berarti masing-masing 5. Kalau jumlahnya 7, berarti naik dari sini, naik 5, 60% ya. Ini diinterpolasi antara 55 yang 8, dan yang 4 ini 75. Berarti kalau 7 masuk geser 1,
ditambah 5 menjadi 60%. Maka kenapa di sini 60%? 33,1 kali 60%, 19,8. Kalau 19,8 kita lihat di sini 19,8. Nah, ini ya. Yang mendekati 19,8 adalah 22,8, berarti 50. Makanya masukkan di sini diameternya 50 atau 2 in. Itu kalau menggunakan galvanis. Tapi kalau menggunakan PVC itu beda lagi. Karena PVC itu sama dengan di tembaga ini ya. Nah, di kecil. Oke, ada yang ingin tanyakan? Ya, silakan, ini dicari dari mana kok bisa seperti ini ya. Nanti kalau belum jelas ya bisa, ini mungkin bisa ditambahkan kalau ini menggunakan PVC ya. Nah, ini bisa dicoba yang menggunakan PVC. Bentar, saya tinggal dulu.
Ya, ini kan yang ini untuk pipa PVC ya. Ukurannya 13, 13, 13 ya, bisa lebih. Nah, ini bisa dicoba ya. Sudah tahu ya dari mana asalnya. Yang masuk hanya 16 ya. Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Kan misalkan ada rumah Pak, terus Hmm. toiletnya ada 2, terus si Ya. toilet yang satu ini mau diganti Pak, mau dipindahkan ke depan, ke belakang gitu Pak, misalkan. Ya. Itu ngebongkar tembok lagi atau gimana Pak? Maksudnya ke belakang kemana ya? Gimana ya Pak? Kan Bentar Pak, klosetnya bentar. dua. Satu kamar mandi, klosetnya dua. Enggak, ada 2 kamar mandi Pak dalam dalam satu rumah. Ya, dua Terus kamar mandi. kamar mandinya mau dipindah Pak ke tempat lain. Ya. Itu dibongkar dibongkar lagi buat jalur pipanya atau gimana Pak? Oh iya, bikin jalur pipa lagi. Kan jalur pembuangannya kan juga dibikin lagi. Jadi Oh, sebaiknya bikin dulu gitu loh. Kan kamar mandinya dipindah yang satu. ya. Bikin kamar mandi, bikin toilet, klosetnya, bikin untuk air bersihnya. Setelah itu disambungkan dengan yang lama. Yang tadi dimatikan gitu aja. Jadi yang lama dimatikan, ditutup, yang baru disambung ke instalasinya. Itu. Oh, oke. Ya. Terus kalau kayak gitu biasanya kalau rumah itu instalasi bawah ya Pak? Ya, dia berapa lantai? Kalau satu lantai ya Misal masuk di bawah. 2 lantai. Ya kalau 2 lantai kan berarti kalau dia di lantai 2, dia di bawah lantai, di atas plafon pipa-pipanya. Oh, oke. Ya. Berarti harus ada mesin pendorong juga ya Pak? So, kalau pakai reservoirnya lebih tinggi ya nggak masalah. Ya kan dari mesin didorong ke reservoir. Dari reservoir nanti ngalirnya kan secara gravitasi. Kalau nggak pakai reservoir ya pakai pendorong gitu ya supaya dia kuat. Iya Pak. Ya, Ya, boleh makasih Pak. nggak pakai reservoir boleh tapi pakai mesin pendorong. Ya, makasih Pak. Ya, ada lagi. Nah tadi itu bisa dicoba ya kalau itu menggunakan pipa galvanis besar ya. Kenapa pipa galvanis ukurannya besar 32 mili itu sekitar 1/4 ya, 1/4 tin gitu ya. Karena tadi berkerak gitu ya, berkarat di dalamnya. Sehingga diameternya mengecil, mengecil, mengecil. Kalau pipa PVC, pipa PPR, polypropylene random, itu tidak, karena dia tidak berkerak di dalamnya. Sehingga diameternya bisa lebih kecil. Contohnya tadi kalau yang itu 32, kalau yang ini hanya 13 ya, 13 apa 12 tadi ya. Ya misalnya yang ini kalau ini 32, di sini 25. Kalau kloset dengan tangki glontor dan tangki kor, di sini 4, ini setengah in. Nah, kan beda. Oke ya, nanti bisa dicoba. Kalau ada kesulitan nanti minggu depan sudah masuk bengkel lagi ya? Iya, Pak. Oh iya, TKG 2. Oh iya, udah bengkel lagi ya. Tapi nanti setelah bengkel masih ada 2 minggu, ya cukup lah. Untuk instalasi air kotor khususnya septic tank dan juga air hujan ya, instalasi air hujan. Materinya sampai instalasi air hujan ya, ngitung talang.
Jadi minggu depan ke bengkel 2 minggu, setelah itu untuk ngitung septic tank dan ngitung talang. Ya. Cukup waktunya. Ada yang tanyakan? Itu ya, cara-caranya seperti itu. Sekali lagi, untuk kloset itu hanya dibedakan kalau dia menggunakan katup gelontor, itu pakai sendiri faktor pemakaiannya. Selain kloset dengan katup gelontor disebut alat plumbing biasa. Misalnya klosetnya menggunakan tangki gelontor, berarti yang digunakan adalah alat plumbing biasa. Sekali lagi, klosetnya menggunakan tangki gelontor, itu alat plumbing biasa. Pokoknya selain kloset dengan katup gelontor itu disebut sebagai alat plumbing biasa. Karena nanti faktor pemakaiannya salah, kesananya ya salah. Ya, cukup jelas ya. Karena nanti itu digunakan untuk menghitung plumbing di semester depan pada saat membuat PW1 ya. Jangan hanya strukturnya saja. Karena di PW2-nya di semester 7 itu saudara menghitung biaya bangunan yang saudara buat. Jadi jangan nanti membuat di semester 7 harga bangunannya 5,6 miliar, tidak termasuk instalasi plumbing, tidak termasuk instalasi listrik, tidak termasuk instalasi ini, tidak termasuk instalasi itu. Gimana caranya? Kan lucu bangunannya. Pakai tidak dihitung ini, tidak dihitung itu. Pernah dulu, udah tahun berapa, udah puluhan tahun yang lalu gitu ya. Pas saya nguji TA struktur, hanya struktur atasnya saja. Jadi ini kenapa struktur kok hanya atasnya, pondasinya kenapa nggak dihitung? Jadi pondasinya nggak dihitung. Dan struktur bangunan nggak ada pondasinya, gimana caranya? Taunya itu kuat apa enggak kan nggak tahu kita. Aneh gitu ya. Jadi nanti di semester depan sudah bisa ngitung instalasi air bersihnya, ngitung septic tanknya. Kan harus pakai septic tank. Atau mau nggak pakai septic tank Pak, pakai biofilter gitu ya. Ya nggak apa-apa. Tapi kan kapasitasnya mesti dihitung. Kapasitas biofilternya berapa? Itu tidak menggunakan septic tank. Tapi harus dihitung semuanya. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin perlu dipelajari lagi. Nanti kalau ada pertanyaan pada pertemuan berikutnya, silahkan ditanyakan ya. Supaya tidak menjadi ketidaktahuan yang menumpuk nanti ya. Kalau nggak ditanyakan, nggak ditanyakan, nanti numpuk. Ya untungnya ada Mbah Google ya, nanti kalau Anda di lapangan kan nggak tahu, tanya Mbah Google. Mbah Google itu hebat itu. Anda tanya apa aja tahu. Bahkan kalau tidak tahu aja menyampaikan, mohon maaf tidak ditemukan. Ya baik banget ya, sopan. Tanya nggak ngerti, bukannya tidak menjawab, tapi tetap jawab gitu ya. Maaf tidak ditemukan, padahal dia nggak ngerti. Ya. Tapi sebagian besar mengerti ya. Anda tanya apa aja mengerti. Ini salah satu metode perhitungan yang paling mudah ya yang saya berikan. Kalau mau pengen yang paling susah, yang susah ya bisa ada gitu ya. Pakai hidrolika. Ya. Nah, hitung kehilangan tekanannya dihitung ya. Ribet gitu. Maksud saya kalau ada yang bisa menggunakan tabel dan itu sudah dilakukan di lapangan, kenapa mesti yang ribet-ribet gitu ya. Anda pakai yang ribet-ribet dihitung secara hidrolika ya, kehilangan tekanan dan sebagainya dengan perhitungan secara metode ekivalensi tekanan pipa, duitnya sama dapatnya. Saya milih mana gitu ya. Maksud saya milih yang mudah, duitnya besar.
Jangan duitnya besar tapi ngitungnya susah ya. Sama. Tapi itu selera ya. Kalau saya senang yang mudah, ngitungnya duitnya banyak gitu ya. Buat apa ngitung pusing-pusing ya duitnya sama dapatnya ya. Oke, baik, kalau tidak ada saya cukupkan sekian. Silakan mungkin dipelajari lagi. Kalau ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, silakan kalau mau Pak. ya, silakan. Izin live dulu ya.